slide saya? Sudah, Pak. Ya, Sudah Pak. ya. Suara saya cukup jelas, keras? Cukup, Jelas. Pak. Jelas, Pak. Baik. Ya, selamat berjumpa kembali. Selamat siang. Kalau di Bandung ini mendung sekali ya. Tanda-tanda akan hujan cukup besar nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang kualitas dan pengujian software atau aplikasi ya. Jadi yang berkaitan dengan pengujian, tapi pada akhirnya kita tuh dalam rangka mengejar kualitas ya. Nah, ini ya cukup banyak slide-nya ya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Baik, kita segera mulai saja. Jadi kita akan bicara mulai dengan konsep kualitas ya. Kita akan menyepakati apa itu kualitas ya. Sehingga ketika diterapkan di dalam konteks pengembangan aplikasi, nah kita sudah punya konsep bahwa yang disebut kualitas itu adalah seperti apa ya. Baik. Satu kutipan yang menarik dari Howard Newton ya. Beliau sudah tidak ada lama sekali. Tapi intinya adalah beliau ini bukan ahli software ya. Ini dikatakan di sini American Advertising Executive. Ya, intinya adalah produk melihatnya. Tapi ini saya ambil dari sebuah buku software engineering yang mengutip statementnya Pak Howard ini ya. Nah, itu statementnya kira-kira begini ya. People forget how fast you did a job, but they always remember how well you did it. Jadi artinya kalau kita punya prestasi membuat sebuah produk dengan cepat, orang sebetulnya tidak terlalu peduli. Ya, dan akan segera lupa walaupun katakanlah itu dihargai, ya. But they always remember how well you did it, ya. Tapi mereka akan selalu ingat atau akan mengingatnya dalam waktu yang lama ketika kualitasnya tidak baik. Ya, ada catatan-catatan buruk yang diingat, nah itu akan lebih panjang. Jadi oleh karena itu kita membuat produk apapun, termasuk software, ya harus hati-hati dengan kualitas. Karena produk apapun yang kualitasnya tidak baik, itu akan lebih diingat dalam waktu yang panjang. Ya, baik. Lalu kalau kita bicara software, kualitas software, nah, kita itu ketika membuat software sebetulnya mendesain sesuatu. Dalam hal ini mendesain software, applications. Ya, oleh karena itu jadi konteksnya ini lebih spesifik ya, kualitas desain. Kualitas desain mengacu pada karakteristik yang ditentukan oleh desainer untuk suatu produk. Jadi kalau kita bicara kualitasnya baik atau tidak, ya entahlah ketika di awal desainer mendefinisikan produk yang diinginkan itu seperti apa karakteristiknya. Yaitulah baiknya itu mengacu ke sana. Bukan saya membuat, saya punya imajinasi yang dibuat seperti apa. Saya tanyakan kepada yang lain. Menurut Bapak, Ibu bagus tidak? Nah, itu enggak begitu. Jadi kalau desain, kita punya design requirement. Ya. Kalau software, software requirement. Maka baik buruk itu adalah mengacu pada requirement itu ya. Kualitas material, toleransi, dan spesifikasi kinerja semuanya berkontribusi pada kualitas desain. Ya, ini tentunya semua diadaptasi dalam konteks software. Dalam pengembangan perangkat lunak, kualitas desain menyeratkan sejauh mana desain memenuhi fungsi, functional requirement, ya, dan fitur. Nah, fitur ini biasanya ada yang fungsional juga,
ada juga yang sifatnya itu non fungsional, ya. Tapi intinya adalah keseluruhan requirement kita. Kualitas kesesuaian berfokus pada sejauh mana implementasi mengikuti desain dan sistem yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan tujuan kinerjanya. Jadi sekali lagi ya, yang tahu itu sebetulnya desainer yang mendefinisikan requirement. Tapi desainer bukan menentukan sendiri. Desainer harusnya menggali dari pihak yang memesan dalam tanda kutip ya, yang tahu persis ini diperlukannya untuk apa. Baik, apakah kualitas desain dan kualitas kesesuaian ya merupakan satu-satunya masalah yang harus dipertimbangkan? Nah, ini ada sumbernya Robert Glass ya, berpendapat bahwa hubungan yang lebih intuitif adalah kepuasan pengguna, dalam hal ini pengguna software kita ya, aplikasi kita, itu sama dengan produk yang sesuai plus kualitas yang bagus atau baik plus pengiriman sesuai anggaran dan jadwal. Jadi ini kalau dihubungkan dengan project management nyambung ini ya. Jadi produknya sesuai, kualitasnya baik. Itu spesifikasi kira-kira on spec ya dalam project. Kemudian pengiriman sesuai anggaran dan jadwal. Nah, ini jadi on spec, on budget, on time ya. Nah, ini jadi akhirnya kita bertemu pada sebuah persepsi yang sama. Kualitas itu penting, tetapi jika pengguna tidak puas, tidak ada lagi yang benar-benar penting. Jadi artinya kualitas penting, persepsi kita, tapi itu harus bersumber pada pengguna. Karena pada akhirnya produk itu, dalam hal ini aplikasi yang kita buat, akan dipakai oleh pengguna. Begitu pengguna merasa, ini sudah tidak seperti yang saya butuhkan. Nah, itu sudah tidak ada gunanya lagi ya, baik versi kita itu ya. Baik, berikutnya ini adalah definisi software quality ya. Kita mulai fokus ini. Jadi software quality itu harus memiliki 3 aspek penting ya, 3 bagian penting untuk dikatakan kualitinya baik. Yang pertama itu adalah an effective software process. Jadi sebuah software yang baik harus punya proses pengembangannya yang efektif. Efektif itu artinya mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, dapat memungkinkan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, useful product. Produknya harus useful, berguna. Ya, tidak hanya baik tapi berguna. Memberikan impact manfaat, begitu ya. Kemudian yang ketiga, by adding value for both the producer and users. Jadi yang paling baik itu pengembangan aplikasi tidak hanya memberikan value yang baik bagi user, tapi juga bagi producer. Ya, kalau dikaitkan misalnya buat producer buat apa? Nah, software itu selalu ada komponen yang sama antara satu software dengan software lainnya. Ya. Nah, dengan kita memberikan added value bagi producer itu maksudnya adalah software yang baik, komponennya mungkin bisa dipakai lagi di software lainnya. Pengalaman mengelola pengembangan softwarenya bisa dipakai untuk mengembangkan yang lain. Nah, itu kira-kira ya software quality dalam pengertian yang luas. Baik, jadi rangkuman untuk bagian ini ya tentang konsep kualitas. Kualitas software dapat didefinisikan sebagai tadi proses, ya, kemudian produk yang useful, kemudian juga memberikan manfaat, value. Apakah itu bagi user terutama, ya, juga bagi yang mengembangkannya, ya, minimal experience yang berharga. Kemudian people forget how fast you did the job. Jadi kita jangan fokus
wah, ingin cepat. Cepat boleh, motivasi cepat, tapi bukan tujuan. Yang penting itu tidak melampaui batas waktu yang ditargetkan. Nah, tapi but they always remember how well you do it. You did it, ya. How well, berapa baik. Artinya berapa baik kualitas aplikasi yang kita hasilkan. Ya, baik, kita lanjut dengan standar kualitas, ya. Ada kata kunci standar kualitas. Jadi bicara tentang kualitas, nah ini akan lebih fair kalau kita ada standar, mengacu pada standar. Dalam pengembangan aplikasi sebetulnya banyak sekali standar yang sudah ditawarkan, dibuat oleh berbagai pihak, ya. Ada yang sedang kita lihat ini dari ISO, ya, atau IEC. Kemudian ada juga misalnya dari IEEE, ada juga dari pihak-pihak yang lebih spesifik, misalnya untuk dunia penerbangan, seperti atau NASA begitu punya standar tersendiri. Atau untuk defense biasanya punya standar tersendiri juga yang jauh lebih ketat. Nah, ini sebaiknya kita mengacu pada standar, tergantung standar mana, tergantung situasinya kita sedang dituntut mengikuti standar yang mana. Yang paling umum banyak dipakai biasanya seperti yang kita lihat ISO atau IEEE, nanti kita lihat, ya. Nah, ini salah satu yang contoh, ya, standar ini ISO 25010 yang dikeluarkan tahun 2011, ya. Ini Systems and Software Engineering. Kemudian System and Software Quality Requirement and Evaluation, atau disingkat jadi SQUARE. Dan System and Software Quality Models. Jadi ini mencakup beberapa hal, diantaranya sesuai topik kita hari ini tentang hal yang berkaitan dengan upaya menjaga kualitas, ya. Nah, standar berusaha menjaga agar itu menjadi referensi yang berimpact kebaikan pada yang menggunakannya, ya. Oleh karena itu standar biasanya tidak statis, ya, tapi dievaluasi kemudian disempurnakan berdasarkan penggunaannya. Bisa juga karena standar itu digunakan dalam suatu lingkungan di mana lingkungannya berubah. Nah, tentunya lingkungannya berubah, standarnya harus disesuaikan, direvisi juga. Ya, ini memahami, ya, mengapa standar diupdate, disesuaikan, ya. Sebagai contoh yang sedang kita bahas, sedang kita lihat ini, itu standar awalnya itu adalah ISO 9126 yang cukup lama dipakai sebagai acuan, ya, untuk pengembangan aplikasi dan kualitas, menjaga kualitas. Lalu saat ini menjadi 25010 dimulai tahun 2011, dan kedepannya direncanakan akan di-replace, ya, oleh beberapa standar revisinya, termasuk ada pelengkapnya. 25010-nya masih ada nanti pelengkapnya. 25019, ada 25002, ya. Nah, ini perkembangannya. Saya tidak akan mengajak membahas isi standarnya, ya, hanya overview saja, ya, supaya kita tidak sekedar paham, saya kira, ya, tapi punya gambaran, oh ini ada standar-standar seperti ini. Dan yang saya sampaikan gambarannya pun tidak lengkap, ya, hanya membuat awareness bahwa ada berbagai standar. ISO 25010 tadi kita lihat, ya, asalnya itu tadi berasal dari ini, ya,
9126, kemudian menjadi 250. 10 lalu ditambah lagi. Nah, ini kita fokus lagi ke kualitasnya. Di standard, define two quality models. Nah, jadi standar ini secara umum ya mendefinisikan dua model kualitas, yaitu the quality in use model. Ya, ini mendeskripsikan 5 karakteristik ya that are appropriate when considering using the product in particular context ya. Jadi ini lebih use ya. Kemudian yang kedua the product quality model. Ini nanti dijabarkan menjadi 8 characteristics that focus on both the static and dynamic natures of computer systems. Ya, kita akan lihat di 2 halaman berikutnya ini 5 karakteristik apa saja serta 8 karakteristik ini apa saja. Ya, jadi ini 5 quality in use model. Apa saja nih ketika ini digunakan ya. Jadi pertama effectiveness. Ya, ini accuracy and completeness with which user achieve goals. Jadi membuat tujuan goals yang ingin dicapai oleh user pengguna aplikasi ini jadi tercapai ya. Efisiensi saya kira clear ya, jelas. Efisien ketika itu digunakan memberikan dampak efisien. Satisfaction, satisfy, puas. Puas dalam pengertian merasa, wah saya dapat manfaat nih ya, yang luar biasa. Kemudian freedom from risk. Nah, software yang baik tentunya kecil kemungkinannya bahwa itu ada malfunction, ada error, ada bug, berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Ya, jadi ini freedom from risk. Walaupun kita tahu bahwa membuat risk yang zero itu tidak mungkin, tapi risknya minimal, ya sehingga aspek-aspek yang di atas itu lebih tercapai. Kemudian ini konteks coverage, ya, jadi memiliki konteks yang sangat luas atau secara fleksibel dapat dipakai di berbagai situasi lingkungan yang beraneka ragam, ya. Baik yang 8 product qualities itu adalah ini sebagai sebuah produk ya, fungsional, performance, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Portable artinya mudah di-deploy, digunakan pada berbagai platform yang berbeda-beda, biasanya seperti itu ya. Baik, itu jadi ya kualitas yang baik dalam pengertian sangat umum seperti itu. Nah, hal ini sebetulnya hanya pembanding saja. Tadi kan dikatakan ada awalnya itu ISO 9126, lalu di-upgrade ya, direvisi, di-replace oleh 25010 ya. Nah, ini perbandingan. Jadi kalau yang versi 9126 ini parameter-parameternya ya. Di sini ada 6 parameter untuk external dan internal quality. Functionality, reliability, usability, dan seterusnya. Lalu ada sub ininya ya, sub komponen-komponennya. Ya silakan, ini hanya referensi nanti untuk melihat perbandingan. Nah, kemudian ISO bukan satu-satunya pihak ya yang menyediakan standar berkaitan dengan software atau pengembangan aplikasi. Nah, ada juga komunitas, lembaga, institusi yang lebih spesifik. IEEE ya. IEEE itu juga kalau dilihat ini awalnya untuk lebih ke electrical engineering, electronics seperti itu awalnya ya. Kemudian lahirlah komputer,
komputer ya mau tidak mau, elektronik juga. Tapi akhirnya juga tidak terpisahkan ya sebagai sebuah sistem, ya komputer hardware-nya, ya software-nya membentuk sebuah fungsionalitas sistem ya. Oleh karena itu IEEE juga mengcover ini sisi software ya. Nah, ini sebagai contoh yang kita lihat. Ada Software Quality Assurance IEEE 730. Kemudian SCM ya, Software Configuration Management. Sampai bagaimana menata konfigurasi saja ada referensinya ya. Software Test Documentation. Nah, dokumentasinya, tidak hanya tesnya dan seterusnya lah. Saya tidak bahas satu persatu. Jadi artinya ini ilustrasi ya betapa kaya standar yang tersedia, demikian banyak. Kalau kita kebingungan menghasilkan aplikasi yang baik, ya saya kira kita tinggal adopsi yang mana ya, standar yang mana yang paling tepat untuk kita. Catatan penutup untuk bagian ini adalah beberapa standar untuk meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi itu tersedia ya. Tadi paling tidak ada ISO, kemudian IEEE, nanti kita lihat yang lainnya. Teknologi serta cara pengembangan berubah dari waktu ke waktu. Juga environment di mana software itu nanti akan dioperasikan ya. Juga ada ide inovasi juga cara pengembangannya dan seterusnya ya, seperti agile. Sehingga Anda harus selalu meyakinkan apakah standar yang kita acu masih up to date, dalam pengertian jangan-jangan ada standar yang lebih up to date kita tidak tahu. Ya, sehingga kita masih mengacu pada standar lama yang barangkali bukannya salah standarnya, tapi dalam situasi paling ekstrim sudah tidak relevan lagi dengan situasi terkini. Ya, baik, kita lanjut dengan bagaimana mengukurnya ya, pengukuran kualitasnya itu bagaimana. Nah, ini ada salah satu pendekatan ya yang diusulkan oleh McColl's tentang software quality factors. Menurut McColl's itu ada tiga aspek ya, yaitu product revisions, product transition, serta product operations. Ya, kita lihat yang pertama ini, product revision. Jadi kalau kita bicara product revision, nah ini ada aspek testability. Jadi ini dalam rangka produk direvisi ya, di upgrade menjadi lebih baik begitu. Ini testability, mudah dites ya, mudah diuji. Flexibility. Kemudian satu lagi maintainability. Jadi by design dimudahkan ya, dimungkinkan agar lebih mudah kita maintain si software itu. Tentunya banyak aspek ya untuk mencapai itu. Baik, yang kedua itu adalah product transition. Ya, bagaimana produk kalau tadi direvisi dalam pengertian sebetulnya fungsinya sama, hanya ada sesuatu yang perlu direvisi. Kalau transition itu mungkin katakanlah fungsinya berubah atau dipindahkan dari satu platform ke platform lain. Nah, itulah transisi mengcover hal-hal seperti itu ya. Nah, ini apa yang penting di sini? Portability. Harus portable. Kalau by design itu portable, ya ini tidak jadi masalah. Ya sekarang portability sangat terbantu dengan platform Java. Ya. Sesuatu yang dirancang di Java itu bisa jalan di mesin apapun, sepanjang di sana ada JVM ya, Java Virtual Machine. Kemudian reusability. Ya. Kemudian yang ketiga interoperability. Itu ya yang
aspek product transition. Yang berikutnya adalah product operation. Jadi di sini maaf ini correctness harusnya ya, kebenaran. Jadi correct, benar, seperti itu maksudnya. Kemudian yang kedua adalah reliability. Ini penting sekali ketika aplikasi dioperasikan, ya masuk dalam fase operation. Ya selain tadi correct, hasilnya benar, reliable, usability-nya tinggi, ya memberikan manfaat begitu. Kemudian integrity, ya terjaga integritasnya dari semua komponen dan lingkungan yang terkaitnya. Tentunya satu lagi efisiensi, memberikan performance operation yang demikian efisien. Ya, nah ini penjelasannya. Yang barusannya sekian aspek sub dari 3 itu ini nanti bisa bisa dipelajari lebih lanjut ya dari slide-nya. Baik. Measure quality factors. Ya. Jadi kalau kita mau mengukur ya faktor-faktor kualitas, nah ini ada dua ada dua tipe atau jenis pengukuran, measurement. Yang pertama itu kualitatif. Yang kedua kuantitatif. Ya. The software engineering community strive to develop precise measure for software quality and is sometimes frustrated by the subjective natures of the activity. Jadi ada faktor di mana menyulitkan sampai dikatakan di sini frustrasi begitu ya. Karena ketika kita menilai kualitas suatu software itu ada aspek subjektivitasnya. Ya, tentunya ini biasanya tidak bisa dihindari sama sekali. Artinya tidak bisa dihilangkan faktor subjektif. Misalnya kita menanyakan, apakah user interface-nya nyaman digunakan tidak? Waduh, itu subjektif. Ya, tapi ada juga yang objektif. Ya, bahwa ini harus menampilkan tabel apa, harus menampilkan informasi apa. Itu objektif. Kita bisa buat checklist. Nah, jadi berdasarkan pemahaman ini kita harus paham bahwa kita harus meningkatkan, memperbanyak faktor objektivitasnya. Yang subjektifnya tetap dilakukan, tapi kita paham bahwa subjektif tidak hilang sama sekali dan tetap akan subjektif, gitu ya. Mungkin subjektif bisa dikurangi level subjektivitasnya dengan membuat requirement yang lebih detail lagi, ya. Nah, sehingga berdasarkan pengalaman apa yang selama ini menjadi itu sih tergantung selera. Nah, bagaimana ini kita sadar sejak menyusun requirement sehingga itu menjadi detail requirement yang lebih kaya. Nah, sehingga ketika diuji ya sebagai bagian dari kualitas itu sudah menjadi sesuatu yang clear ya, tidak atau berkurang subjektifnya ya. Several software design defect can be detected using software metric. Nah, nanti kita akan lihat ya masalah defect ini. Jadi ya sebetulnya kalau kita melakukan pengembangan ini mengikuti satu tahapan yang sangat ketat, di antaranya misalnya harus menguji per komponen, per modul, bahkan submodul. Sampai komponen paling kecil kita harus uji itu. Ya. Jangan sampai kita menguji langsung software sudah jadi, lalu ya sudah, silakan coba pakai saja. Nah, itu biasanya kalaupun beruntung
ketika diuji itu lolos, sangat mungkin banyak hal tidak terduga nanti ketika dipakai jangka panjang. Ya, oleh karena itu kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan metriknya yang baik ya, terukur gitu, sehingga dalam proses pengujian dalam rangka mencapai kualitas itu semuanya menjadi lebih kuantitatif ya. Baik, catatan penutup untuk bagian ini ya. Jadi banyak dimensi pengukuran kualitas produk termasuk software sebagai sebuah produk. Jika memungkinkan, Anda sebaiknya menguji seluruh faktor kualitas secara lengkap. Tapi tentunya effort akan sangat besar ya sebagai konsekuensinya. Dalam hal di mana sumber daya terbatas, dianjurkan menyusun daftar faktor yang mandatori dan opsional. Jadi paling mudah itu anjurannya kita pilih menjadi mandatori, opsional. Sehingga kalau waktu tidak memungkinkan, kita start dengan mana yang sudah kita pilih sebagai mandatori. Ya, nah, biasanya yang mandatori itu tentunya yang akibatnya fatal. Kalau itu kualitasnya tidak bisa kita jaga ya. Setelah itu baru sepanjang yang bisa kita lakukan, opsionalnya pun tetap semua dilakukan ya. Tapi in case sumber daya waktu misalnya orang sangat terbatas, yang mandatorinya aman semua. Baik, berikut ya kita akan bicara tentang cost of quality, biaya ya. Tarik ulur ya, memang akan tarik ulur. Ini bahkan dikatakannya software quality dilemma. If you produce a software system that has terrible quality, you lose because no one will want to buy it. Jadi di satu sisi kalau kita membuat aplikasi yang tidak berkualitas, ya sudahlah, jangan berharap ada yang mau pakai. Ya, mungkin di awal kita yakinkan untuk mencoba, tapi begitu bertemu dengan bagian yang tidak baiknya dari aplikasi kita, maka itu akan ditinggalkan. Ya, kemudian if on the other hand you spend infinite time, extremely large effort, and huge sum of money. Jadi di lain pihak, kalau kita terlalu idealis lah, katakanlah ingin mengejar kualitas, itu akan memunculkan waktu yang luar biasa, effort yang luar biasa besar, ya, dan ujung-ujungnya cost akan besar, ya. Nah ini kalaupun kita mengatakan bahwa nggak ada masalah cost-nya ini, karena ini untuk atau ada yang membiayai, dananya besar. Masalahnya bukan hanya itu. Software pasti ada tujuannya, mengapa itu dibuat. Ya, mengapa itu dibuat. Walaupun yang membayar tidak terlalu masalah dengan biaya, tapi ada manfaat yang ingin dipetik agar software itu segera bisa dipakai, dioperasikan. Nah, ini kan kalau nggak selesai pengujiannya jadi susah. So, people in industry try to get to that magical middle ground. Jadi ngambil jalan tengah ini. Ya. Nah, akhirnya muncul istilah di dunia software itu good enough. Jadi jangan kaget ya. Sebuah atau pada umumnya industri software atau bisnis yang perlu ditunjang oleh software itu tidak mendefinisikan target. Wah, ini harus excellence. Karena software ini sekarang menjadi engine utama dari bisnis. Terlalu excellence, nggak selesai-selesai. Bisnis nggak bisa segera jalan. Tapi juga jangan sampai fatal. Ya, nah ini tarik ulur di sini. Ya,
akhirnya muncul istilah good enough. Ya, oke lah, cukup baik. Hajar aja lah kita pakai di bisnis kita sepanjang sudah ada pengujian yang minimal seperti apa. Pak, ininya masih lambat, ininya kadang-kadang nggak muncul dan sebagainya. Tapi ngitungnya nggak salah kan, dan seterusnya. Oke, kita pakai aja. Sambil jalan, kita evaluasi terus secara ketat. Nah, begitu. Atau dipakai dalam situasi yang banyak pembatasannya. Katakanlah dari 10 fitur yang mau di launch, satu masih meragukan, ya satu di off dulu. Ya, tapi intinya adalah kita tidak idealis, ya. Tadi muncul istilah good enough itu, jadi bukan yang excellence atau great, bahkan good pun tidak, gitu ya. Tapi good enough, gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kita tidak mengharapkan software kita tidak selesai-selesai. Gitu ya kesimpulannya ya. Jadi ini gambar di pojok atas itu sebetulnya ini apa tuh sangat representatif ya. Tidak good, tidak great ya, tidak excellence gitu. Ya, tapi juga ingin mencapai tujuan jadi good enough ya. Nomor satu, pilihan nomor satunya good enough. Baik. The cost of quality. Yeah, the cost of quality can be divided into costs associated with preventions, ya, appraisal, and failure. Jadi satu pendapat mengatakan seperti itu, ya. Ini sebetulnya awal jika bakal cost of quality ini tidak hanya untuk software ini, ya, untuk produk apapun, ya. Jadi cost of quality itu ada dua sayap lah ya, dua komponen. Satu cost of control. Jadi biaya untuk mengontrol, mengendalikan ya selama proses pengembangan produk dalam hal ini aplikasi berjalan. Yang kedua adalah cost of failure. Nah, in case sudah dikontrol bagaimanapun terjadi fail ya. Nah, ini bagaimana? Ya, ini akan memunculkan cost juga. Cost-nya ini nanti dibagi menjadi kalau yang cost of control ada prevention dan appraisal. Nanti kita lihat di halaman berikutnya ya. Kemudian ada cost of failure. Failure ini ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang prevention itu incur to prevent bad quality ya. Nah, yang termasuk ini diantaranya quality planning, project management, feature review, product review, ya. Kemudian agile and process review, team training. Nah, ini tidak eksplisit ke softwarenya langsung, tapi ini akan berpengaruh ya, berpengaruh kuat indirectly terhadap kualitas software kita. Jadi ini sifatnya jadi prevention. Kalau ini diselamatkan, ya, jadi kita menjadi lebih aman, gitu ya. Sudah mengamankan lebih awal. Gitu. Yang kedua adalah appraisal cost, incurred to determine conformance to quality requirement. Nah, ini lebih eksplisit ya, lebih ke proses mengembangkan produk dan menjaga kualitasnya. Jadi di sini contohnya adalah pengukurannya, measurements, audit, lalu evaluasi, inspection, testing. Nah, ini. Jadi proses-proses yang berkaitan dengan pengembangan termasuk terutama proses testingnya itu sendiri ya. Nah, kemudian berikutnya adalah internal failure cost, linked to defect found before selling the product to customers. Jadi ini kita bicara failure-nya.
Ya, kalau kita tadi project manajemennya kurang baik, ya, testingnya kurang teliti. Nah, ini kan banyak banyak error, banyak kesalahan yang membuat wah ini harus diulang lagi nih pekerjaannya. Bagian tertentu minimal, modul tertentu kita ulang lagi ya. Itu menjadi internal failure, ya. Nah, ini masih untung ya, masih mendingan kalau terjadi masih dalam tahap development. Walaupun itu sebisa mungkin jangan sampai terjadi juga. Tentunya dengan kerja yang baik, ya, teliti, bukan itu bakal tidak terjadi, tapi potensi terjadinya jadi menurun, ya. Nah, yang lebih parah itu adalah external failure cost, ya. Sudah dikirim ke customer, kemudian ada fail. Nah, sekarang itu ini ya, sebetulnya sekarang itu yang terakhir itu, ini yang paling berat sebetulnya. Tapi tadi dikaitkan dengan good enough ya, saya ingin cerita ini bukti bahwa software developer paling hebat pun menggunakan prinsip good enough itu. Ya, good enough. Apa contohnya? Sekarang kita sering menggunakan software, bahkan softwarenya legal. Ya. Kemudian setelah itu auto update. Nah, auto update. Kita lihat auto update. Oh, ada update yang memang fiturnya ditambah. Wah, itu bagus kalau begitu ya, auto update yang begitu. Nambah fitur, ya. Nah, tapi di antara auto update itu kalau kita teliti ada update ini gunanya untuk apa? Oh, ini mengkoreksi error yang mana? Ya. Nah, ini kalau begitu ada kesalahan di sini. Jadi sekarang itu agak diselamatkan software itu, ya, dunia software, karena komputer-komputer si pengguna software kita itu rata-rata sudah connect, selalu always connected to internet, nah gitu ya. Sehingga ya ketika ada masalah itu biarkanlah, nanti ajalah kita koreksi, kira-kira seperti itu ya. Jadi good enough itu sekarang makin kuat kecenderungannya ya, karena merasa gampang lah. Coba bandingkan dengan 10, 15, 20 tahun yang lalu. Ketika software itu dikirim ke customer dalam bentuk CD atau DVD. Ya. Ya, walaupun itu ringan, tapi bayangkan itu dikirim ke seluruh dunia. Berapa kos biaya pengirimannya? Ya. Ketika sudah terlanjur dikirim, ya. Kemudian disadari, wah ini ternyata ada error di sini, ada error di sini. Padahal merevisinya itu hanya katakanlah setengah jam selesai. Versi berikutnya sudah siap ya setengah jam. Tapi masalahnya ini harus dikirimkan ke berbagai pihak dalam bentuk CD lagi. Ya ini dilematis ya karena itu komitmen kita. Nah sekarang ada lagi ya. Software itu seperti di awal kuliah ya pertemuan pertama. Software ada di mana-mana. Salah satu yang paling ini ya sekarang paling dulunya itu tidak terkait dengan software, tapi sekarang jadi muatan softwarenya makin lama makin kental, yaitu mobil. Ya, mobil makin canggih fitur-fiturnya, apalagi mobilnya mobil listrik, ya, kontrolnya sudah software semuanya. Nah, ini tambah heboh lagi sekarang dengan perang Rusia Ukraina itu chip langka, tapi mobil harus dijual. Konon beberapa brand itu mobilnya belum ketika dikirim ke pasar itu ada komponen yang belum dipasang karena chipnya belum ada. Tentunya softwarenya harus disable dulu bagian tertentu yang connect ke chip itu, ya. Nah, setelah selesai, setelah di launch ke pasar, dibeli oleh customer, nanti ada proses recall. Ya, recall itu ke bengkel terdekat, di-upgrade, pasang chipnya, softwarenya di-upgrade. Nah, ini betapa repotnya itu ya. Ya,
Tapi faktualnya adalah software adalah sesuatu yang very complicated, almost impossible bahwa kita bisa membuat software yang perfect, tidak ada error sama sekali di dalamnya. Yang ada itu adalah software yang errornya minimal, gitu ya, tidak fatal. Kemudian how to achieve software quality, ya, bagaimana mencapai kualitas software yang lebih baik. Software engineering method. Jadi kita harus bekerja dengan satu pendekatan software engineering yang baku, ya, ikut ke standar mana, ikuti aja berbagai arahan dari standar itu. Yang kedua, pengembangan itu akan dilakukan sebagai sebuah proyek. Kita sudah bahas panjang lebar ya. Project manajemennya harus baik. Yang ketiga, nah ini intinya adalah mekanisme untuk menemukan defect atau menemukan kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan ya. Nah, ini harus kita terapkan sebuah metode. Dan sekarang bahkan machine learning sudah mulai digunakan ya. Sehingga kalau ada kecurigaan itu sistem bisa memberikan warn ke kita, peringatan ya, bahwa ini mungkin ada kesalahan di sini. Ini ada inkonsistensi proses ya, inkonsistensi performance, mungkin ada algoritma yang tidak konsisten dan sebagainya. Nah, ini kita terbantu. Tapi ini tidak bisa menyelesaikan total. Ya. Berikutnya adalah quality control dan terakhir quality assurance ya. Kita akan bedakan nanti bahas ya di bagian tertentu apa beda quality control dan quality assurance. Tapi dua-duanya adalah dalam rangka mencapai kualitas ya yang lebih baik. Secara praktis tidak mungkin menemukan dan mengkoreksi semua error. Tadi berharap menemukan error free software itu impossible. Kecuali software-nya demikian sederhana. Ya, kalau mau membuat software hanya untuk menghitung luas lingkaran, barangkali error free bisa. Ya, tapi software yang kompleks itu almost impossible. Mengapa pemahamannya di dalam software itu ada if then ya, ada if then, kemudian ada kalau if then cabangnya 2, ada yang cabangnya jadi 4. Kalau gini cabang ke sini, kalau gini cabang ke sini, kalau gini cabang ke sini, dan seterusnya. Bayangkan, ada berapa banyak if then di dalam software kita? Ratusan, ribuan, nah, terus jadi berapa cabang kemungkinan? Kalau kita ingin menelusuri semua kemungkinan, betapa beratnya. Ya, jadi itu pemahamannya. Lalu muncul istilah good enough tadi ya, good enough software, yaitulah dalam rangka tarik ulur antara effort yang besar, cost yang besar, dan softwarenya jadi nggak selesai-selesai. Ya, kemudian di lain pihak ada manfaat yang ditunggu karena software sekarang menjadi enabler bagi bisnis yang sangat fundamental. Lalu menyadari akan hal tersebut, pengujian harus dilakukan dengan sangat baik, mengikuti metode yang ada sejak tahap paling awal, agar biaya akibat koreksi error menjadi minimal. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut dengan bagian berikutnya, software quality assurance. Ya. Apa itu software quality assurance? Nah, jadi sekaligus untuk menjawab itu, sekaligus tadi disebut ada quality assurance, ada quality control. Ya, dalam konteks software jadi SQA, SQC. Apa bedanya? Nah, tabel ini menjawab dua hal tersebut ya. Jadi software quality assurance ini secara definisi is a set of activities for ensuring quality in software engineering. Nah, jelas untuk kualitas ya. Tapi ini in software engineering process.
Jadi utamanya tujuannya fokusnya itu pada proses. Jadi artinya di dalam pengembangan software ada rangkaian proses yang harus dilalui. Bagaimana meyakinkan semua proses dilalui dan setiap proses dikerjakan dengan benar. Proses ada subprosesnya, setiap proses subproses harus menghasilkan apa, semua dicek. Jadi meyakinkan proses itu semua dilakukan dengan benar. Ya. Nah, ada satu lagi, SQC, Software Quality Control, is a set of activities for ensuring quality in software product. Kalau tadi in software engineering process, yang sekarang in software product. Jadi kalau SQC melihat software sebagai sebuah produk. Katakanlah tidak peduli cara membuatnya bagaimana. Karena itu sebetulnya sudah ditangani oleh SQA. Ya. Pokoknya melihat, oke, sekarang sampai mana? Ada yang sudah bisa dites? Oh ini Pak, komponen ini sudah jadi. Nah, itu. Kita melakukan proses testing terhadap komponen tersebut, terhadap submodul tersebut, terhadap modul yang mana, dan seterusnya. Jadi, result oriented, ya, product oriented. Tapi tidak harus nunggu produk jadi, baru dites, enggak. Justru salah kalau begitu, ya. Mulai dari komponen paling kecil, kita tes. Ya, setelah itu digabungkan jadi beberapa modul, tes lagi, terus saja sampai integration test. Ya, bahkan setelah integration test masih ada ini tes di mulanya di simulasi operation yang sesungguhnya. Ya, jadi misalnya kalau kita ngetes hanya fungsional, jalan nggak? Jalan nggak? Nah, usernya hanya satu orang, ya mungkin software itu nggak apa-apa. Tapi kalau software itu nanti akan dioperasikan, di-hit ya oleh 10.000 orang bersamaan, 10.000 user yang connected melalui internet. Nah, tentunya ketika pengujian harus mencapai 10.000 juga. Bahkan lebih ya kalau yang kita atau yang idealis lah. Wah, saya ingin sistem kita ketika beban puncak terlampaui juga ini masih berfungsi dengan baik. Jadi kalau diprediksi concurrent usernya 10.000, mungkin dites sampai 15.000 atau paling tidak 12.000 lah. Sehingga ketika rata-rata sampai 10.000 itu aman ya. Nah, itu ya, selebihnya bisa dibaca begitu dalam tabel ini, tapi intinya quality assurance fokus pada prosesnya, proses pengembangan software sebagai sebuah produk. Quality control fokus pada produknya, tapi bukan produk menunggu jadi ya, tapi mulai dari komponen-komponennya. Nah, ini SQA ya. SQA itu tadi kan proses ya. Di antaranya proses apa saja nih yang harus dicek ya. Nah, ini requirement engineering. Jadi proses mendefinisikan requirement. Ya, betul tidak? Anda sudah membuat requirement? Sudah. Bagaimana caranya? Kata standarnya harus begini, begini, begini. Sudah. Sudah melakukan pertemuan dengan calon user? Oh, sudah. Berapa kali? 1 kali. Wah, ternyata ada catatan nih. Nggak bisa sekali. Sekali, kemudian dipresentasikan, itu sudah yang kedua. Tuh. Hasil interpretasi requirement-nya. Mungkin saja ada kekeliruan, nanti revisi, presentasikan lagi, dan seterusnya. Software desainnya bagaimana, codingnya bagaimana, code review-nya bagaimana, dan seterusnya. Ya, paling tidak ada 9 aspek yang harus diyakinkan semua proses itu dijalankan dengan benar. Ya. Lalu ini achieving software quality assurance. Jadi kalau kita ingin kualitas software dalam pengertian cara pengembangannya benar, ya, quality assurance-nya, maka ada 6 aspek ini yang harus kita perhatikan.
Yang satu define proses. Prosesnya harus definitif. Kalau prosesnya tidak terdefinisi ya percuma, ya. Yang kedua adalah change control. Bagaimana kalau ada perubahan-perubahan? Karena ini natural ya, sering terjadi. Jadi nggak masalah perubahan itu, yang penting adalah kontrolnya ada, ya. Kemudian review and testing. Bagaimana proses review testing? Kemudian method and tools. Apakah punya metode? Pasti harus, begitu ya. Nah, tools. Apakah tools itu sifatnya opsional? Untuk sekarang, zaman sekarang, saya mungkin ingin menekankan software yang besar, software yang kompleks kategorinya, tools ini menjadi sebuah keharusan, bukan lagi opsional. Wah, supaya lebih ringan kerjanya pakai tools aja. Nah, ini bukan lagi begitu ya, tapi tools menjadi sebuah keharusan. Mengapa tools menjadi keharusan? Karena software yang demikian besar fungsinya, ya, itu akan memunculkan item yang harus ditesnya demikian banyak, bisa sampai ribuan. Mungkin kalau sekelasnya membuat operating system Windows itu, wah, bisa puluhan ribu atau bahkan lebih, ya. Nah, itu nanti kita lihat proses-proses mana yang memungkinkan dan efektif dilakukan menggunakan tools. Ya, Anda boleh cari software testing tools atau di YouTube, silahkan cari ya supaya punya gambaran. Jadi ada sesuatu yang jadi impossible dilakukan oleh manusia. Karena kita tidak mungkin mengerahkan juga, wah, saya testernya ada 1.000 orang, saya bayar mahal, wah nanti cost-nya terlalu tinggi. Lalu manusia itu ya banyak kelemahan, tidak konsisten dan sebagainya. Ya, baik itu ya tentang metode dan tools, kemudian audit dan compliance. Ya, jadi apakah kita punya referensi? Oh, harus comply ke standar mana, harus comply ke aturan mana dan seterusnya. Lalu ada proses auditnya. Ya, dan terakhir adalah measurement and reporting. Semua harus diukur, ya. Nah, tidak hanya diskusi, tanya-tanya, oh ya udah dilakukan, ya sudah percaya. Harus measurable, ada bukti-bukti ya yang kita periksa, dan tentunya harus membuat report kita. Ada tim yang melakukan quality assurance, kemudian yang membuat report ya. Biasanya satu catatan penting itu adalah quality assurance, quality control itu sebaiknya dilakukan oleh pihak yang berbeda dengan developernya, supaya ada independensi ya, lebih fair, lebih berkualitas jadinya. Lalu, nah, quality standar. Jadi kualitas itu sebetulnya tadi proses memeriksa prosesnya quality assurance ya. Memeriksa produknya quality control. Nah, ini semua sebetulnya mengacu pada suatu quality standar, biasanya begitu ya. Nah, ini semua dibungkus dalam sebuah standar ya untuk menyetandarkan kualitas. Nah, kalau ISO itu mengeluarkan ISO 9000 ya yang sangat terkenal. Jadi ISO 9000 bukan untuk software, tapi bisa dipakai ya untuk apapun sebetulnya ya, di mana ada kegiatan pengembangan sesuatu, termasuk pengembangan ini ya, seperti di operasional kampus ya, pengembangan artinya yang dikembangkannya apa? Mahasiswa yang tadinya belum mengerti apa-apa, katakanlah begitu, atau kompetensinya ini belum ada, masuk melalui proses pendidikan, keluar menjadi lulusan yang memiliki kompetensi minimal seperti apa. Ya, itu pun bisa dijaga kualitasnya ya dengan ISO 9000. Ya, bisa tentunya pabrik sepatu, pabrik mobil, pabrik kue, apapun ya, termasuk
software developer. Kita bisa saja menerapkan ISO 9000 untuk ini ya, untuk developer itu. Baik, saya kira ini ya kaitannya dengan ISO 9000. Nah, lalu sering kita dengar juga orang menyebut ISO 9000, ISO 9001, apa bedanya? Nah, ini sedikit banyak memberikan perbedaan dasar ya, informasi. ISO 9000 versi terbaru dari rangkaian standar menjelaskan konsep dasar dan prinsip manajemen mutu atau quality management. Ya, jadi ini konsepnya. Ya, ISO 9000 itu. Nah, sedangkan sebagai pembanding ISO 9001 adalah ukuran tunggal dalam tubuh standar ISO 9000. Ya, jadi ini ukurannya yang merupakan bagian dari ISO 9000. Ini menentukan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Ya, baik, saya kira nanti bisa didalami ya informasinya. Saya kira sudah saya sediakan di sini. Nah, ini memperlihatkan berbagai keterkaitan bagaimana ISO 9000 bisa dipakai untuk mulai dari establish the element of quality management system. Jadi tadi apakah itu software atau bukan, objek pengembangan software atau bukan, ya tapi pasti ada elemen-elemen dari kualitas, quality management. Lalu ada dokumen-dokumen baku apa, ya. Lalu ada support quality control and assurance dan sebagainya. Nah, inilah yang dibahas ya di dalam ISO 9001. Catatan penutup untuk bagian ini ya, SQA dan SQC sama-sama dilakukan dalam lingkungan pengembangan aplikasi sebagai upaya untuk menjamin kualitas aplikasi yang dihasilkan. SQA fokus pada menjaga tata kelola ya atau proses ya. Lalu SQC fokus pada produk atau pengujian produk. Kita tidak dalam posisi memilih ya. Saya mau SQC aja, saya mau SQA saja. Dua-duanya diperlukan sebetulnya. Ya. Baik. Berikutnya kita akan lihat tentang capability maturity model. Sebuah model untuk merepresentasikan tingkat kematangan. Jadi makin baik itu istilahnya di sini makin matures, makin matang. Ya. Nah, jadi konsep melihat kematangan ini awalnya itu yang berkaitan dengan software itu adalah sebuah konsep yang disebut CMM ya, Capability Maturity Model, yang dikembangkan pertama kali oleh SEI ya, Software Engineering Institute. Ini merupakan organisasi di dalam University Carnegie Mellon di Amerika. Jadi dengan CMM itu ya, CMM atau CMM itu satu software developer itu bisa dinilai ya. Ini ada di tingkat kematangan yang mana, sehingga kalau ada dua software developer ditanya mana yang lebih baik, kita tidak ngarang begitu. Tidak menurut saya begini, menurut si dia begitu ya, beda-beda pendapatnya. Dengan adanya CMM ini kita selama kita sepakat mengacu pada konsep CMM yang sama, persepsinya sama, sehingga ini baru di level sekian, ini sudah level sekian, kira-kira seperti itu ya. Lalu ada juga CMMI, CMMI ya, dikembangkan sebagai sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kegunaan model maturitas dengan mengintegrasikan banyak model berbeda ke dalam satu framework. Jadi ini pengembangannya ya. CMMI is a process improvement approach. Jadi intinya itu adalah kita diajak melihat
atau kita diukur untuk menyadarkan kita ada di mana. Tapi juga dengan mudah kita melihat, oh kekurangan kita itu apa, dan apa yang harus kita improve untuk mencapai tingkat maturity yang lebih baik di atasnya, ya. Nah, ini motivasi awalnya untuk software engineering sebetulnya, ya. Tapi berikutnya CMMI itu diperluas, ya. Tidak hanya untuk software, tapi bisa juga untuk organizational change, organizational development, dan sebagainya. Jadi bisa dipakai untuk proses apapun lah, kira-kira seperti itu, ya. Lalu CMMI ini is a process level improvement, ada trainingnya, ya, dan appraisal program mengidentifikasikan satu institusi mau dinilai CMMI-nya di level berapa, misalnya itu memungkinkan, ya, untuk dilakukan seperti itu. Nah, lalu versi yang awalnya, ya, CMMI itu dibentuk dari 3 area, ya, yaitu product and service development, ini disebut CMMI Dev, kemudian service establishment management, ya, disebut SVC, kemudian product and service acquisition, SCQ, ya, nah, acquisition. Nah, ini jadi ada 3 fokus, ya, yang menjadi perhatian. Tapi di dalam versi CMMI 2, ya, itu di-merge 3 konsep ini menjadi single model. Jadi 3 ini, ya, di dalamnya ada core proses istilahnya. Nah, ini ada 16 core proses, ya. Nah, baik, kemudian pada akhirnya bagaimana sebuah sebuah kegiatan besar rutin, misalnya tadi pengembangan aplikasi, ya, itu dinilai maturity-nya sudah sampai berapa, sudah mature atau tidak, sudah matang di tingkat berapa, begitu, ya. Nah, ini didefinisikan ada 5 tingkat kematangan yang saya kira ada baiknya Anda semua paham ini. Saya awalnya memahami ini, ya, awal sekali sih seperti menghafal, ya. Tapi saya berusaha memahami, kemudian sering menggunakan, nah, lama-lama feeling-nya kuat. Akhirnya saya berpikir, wah, ini bisa dipakai di mana-mana. Karena kita yang namanya proses manajemen, maturity management, ya, mengelola sebuah aktivitas itu pada prinsipnya memang bisa direpresentasikan dengan cara pandang generik ini, ya. Nah, ini jadi kalau Anda paham ini, nanti Anda melihat apapun, mau memperbaiki sebuah situasi, bisa adopsi ini dan diterapkan dimanapun, ya. Baik, apa 5 level itu, ya? Jadi menurut konsep CMMI itu ada 5, ya. Yang pertama itu adalah tahap 1, level 1 itu adalah inisial. Ya, cirinya itu suatu proses unpredictable, tidak dapat diprediksi. Apa maksudnya tidak dapat diprediksi itu, ya? Karena poorly control, tidak sangat lemah kontrol terhadap proses cara melakukan sesuatu, ya. Jadi ibaratnya orang-orang di tempat tersebut pokoknya mengerjakan sesuatu, yang penting jadi hasilnya. Caranya bagaimana, udah bebas-bebas saja, gitu, ya. Jadi tidak ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol, ya unpredictable. Kalau si A diganti, keluar, ya diganti oleh orang baru, bisa lebih baik, bisa lebih buruk, ya.
Jadi unpredictable di situ. Kemudian reaktif. Ya, jika ada sebuah tantangan yang terjadi di dalam proses rutin itu, ya itu sifatnya reaktif. Tidak diselesaikan dengan cara yang sama begitu ya, teratur gitu ya, selalu begitu. Nah, baik, itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah manage. Ya, manage, terkelola lah kira-kira ya, terkelola. Proses karakteristik for project. Nah, ini jadi ini prosesnya itu cenderung mirip sebuah project gitu ya. Biasanya di sini ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah tercipta ya, tapi masih sering sifatnya reaktif gitu. Tidak menjadi sesuatu yang dibuat rutin terus seperti itu ya. Kalau project kan ada lonjakan, ada request, lalu kita baru sibuk meladeni request tersebut ya. Nah, itu. Makanya project seperti itu ya. Nah, yang manage ini cirinya itu tadi sudah ada kebiasaan rutin proses. Tapi kebiasaannya itu rutin hanya berdasarkan satu perjalanan waktu yang panjang, kemudian ada kebiasaan yang ditularkan kepada orang-orang yang lainnya. Ini akan lebih mudah ketika kita memahami yang ketiga, define. Nah, di dalam define itu semua dilakukan berdasarkan SOP. Ya. Jadi semua orang melakukan sesuatu itu ya, itu sifatnya bisa dikatakan kalau tadi reaktif, ini proaktif. Pokoknya ada rutinitas yang harus dilakukan dan itu well defined di dalam dokumen SOP, katakanlah begitu. Semua orang tuh melakukan itu. Bukan reaktif terhadap suatu kejadian baru dia action sesuatu. Kalau tidak ya sudah nggak jelas melakukan apa. Ya, jadi yang ketiga itu proses characterize for organization. Jadi proses-proses itu disusun karakternya untuk demi organisasi. Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah ini maaf nih istilah ini ada yang keliru nih ya. Yang berikutnya itu measure sebetulnya. Yang keempat itu ya. Jadi ciri utamanya kalau di yang ketiga itu tidak harus ada atau minim satu mekanisme pengukuran ya. Di yang keempat ini sudah ada proses pengukuran dengan cara yang teratur baik begitu ya. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa semua proses dimonitor sehingga kita yakin semua orang sudah melakukan sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan cara yang seharusnya. Ya. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah optimize, dioptimasi, ya. Jadi si proses dievaluasi tadi di measure ya, kemudian measure itu disikapi, dianalisis gitu. Kenapa ya hasilnya tidak optimal? Apakah bisa lebih efisien tidak prosesnya dan sebagainya. Lalu dilakukan proses improvement. Ya, kira-kira seperti itu ya. Baik, jadi kalau kita urut sekali lagi. Initial itu ibaratnya gini. Kalau ada yang memerlukan pengembangan software, datang ke sebuah perusahaan software, kemudian dibuatkan software dengan cara yang tidak jelas bagaimana. Yang penting ada yang mengerjakan begitu. Ya. Nah, kalau yang kedua, manage
itu ada kebiasaan. Oh, cara mengerjakannya seperti apa. Tapi bukan karena ada SOP, ada sesuatu yang ditentukan oleh perusahaan. Itu hanya ada kebiasaan baik yang turun-temurun, gitu ya. Nah, ini lumayan lah, ya. Nah, tapi seseorang dikatakan nakal, melanggar, tidak sesuai SOP, tidak ada istilah itu. Karena SOP-nya sendiri tidak ada, ya. Yang ketiga ada SOP, define itu, dan semua diharapkan mengikuti SOP, begitu. Tapi tidak ada pengukuran yang strong di yang ketiga. Yang keempat baru ada pengukuran yang strong, ya. Di yang keempat. Nah, yang kelima itu optimize, improvement, ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini ya. Jadi kalau diurut di level 2 manage ini berkaitan dengan ini. Kalau di dalam software engineering itu ya, configuration management, measurement and analysis, kemudian process and quality assurance dan seterusnya. Kemudian di level 3 itu berkaitan dengan capacity and availability management, decision analysis dan seterusnya. Nah, di yang keempat manage itu organizational process performance dan quantitative work management. Kemudian yang 5 itu ini berkaitan dengan causal analysis and resolution serta organizational performance management. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan berbagai proses organisasi, ya itulah keterkaitannya satu sama lain. Ya. Jadi catatan penutup ya untuk bagian ini, salah satu cara menilai kualitas software developer yang sering digunakan adalah menggunakan CMM atau CMMI ya yang dikembangkan oleh Software Engineering Institute di Carnegie Mellon University. Yang kedua, CMM, CMMI pada prinsipnya menilai, mengkategorikan tingkat kematangan proses. Dalam konteks kita proses pengembangan aplikasi ya yang dibagi menjadi 5 tingkat kematangan. Initial, manage, define, manage, optimize ya. Kemudian kita lanjut ya dengan memahami defect atau ya kalau ada kesalahan yang terjadi cacat di dalam bagian software kita, ini bagaimana memahami efek beruntun lah terutama ya. Nah, ada satu konsep untuk memahami defect amplification and removal ya dari ilmu software engineering. Jadi rangkaian proses sampai menghasilkan software itu panjang prosesnya ya. Nah, di setiap titik artinya banyak melalui banyak titik ya. Nah, setiap titik itu bisa direpresentasikan dengan kotak seperti ini. Ya, kotak berwarna pink ini ya, yang terdiri dari tiga kotak di bagian kirinya, satu kotak di bagian kanan. Mari kita coba pahami ya. Jadi ini satu node gitu ya, seperti ini kita pahami dari sisi kiri. Jadi node ini nanti nyambung, node berikutnya nyambung ke node berikutnya, nyambung lagi ke node berikutnya dan seterusnya ya. Nah, sehingga di setiap node kita akan menerima ini ya, error from previous step. Jadi ada node berikutnya, ada error yang tidak tereliminasi atau error yang diteruskan ya ke ke node yang berikutnya, node yang sedang kita lihat ini ya. Di situ tertulis error from previous steps ya. Nah, error ini akan merambat jadinya. Ya. Idealnya error ini bisa dieliminasi total sehingga jadi 0, 0. Sehingga tidak berpengaruh bahwa di sini ada error lain, yaitu cerita lain. Ya. Nah, tapi yang lebih sering terjadi itu ada error dari tahap sebelumnya
Di sini ada error lagi, nah saling memperkuat. Itu yang apa? Yang sering terjadi seperti itu, ya. Ya, oke, katakanlah ada error from previous step. Ini akan berpengaruh pada dua bagian. Yaitu pertama adalah ada error pass through. Artinya apa? Kan ini satu node merepresentasikan satu fungsi dari software kita. Error tersebut kalau pass through, kemungkinan besar dia tidak diproses. Ya, tidak diproses, tapi perlu dilewatkan informasi ke unit ini, ya. Sehingga kalau ada error berapapun value errornya, itu akan tetap aja pass through error yang sama. Ya, kira-kira begitu. Lalu ada error yang akan mengalami proses. Misalnya ada sebuah variabel A. Ya, masuk. Nah, A ini diproses di sini nih, di dalam node yang ini. Ya. Nah, di prosesnya itu entah jadi apalah, ada fungsi ya, F sama dengan A plus 5 kali 7 pangkat 12, misalnya seperti itu. Jadi kalau 5-nya salah, A-nya tadi salah nilainya, ini akan ada amplification error. Ya, akan bengkak errornya. Nah, karena sudah di compute lagi ya, ada komputasi yang melibatkan A yang tadi sudah salah tadi. Gitu ya. Jadi ada yang langsung pass through, ada yang mengalami proses, ada yang new generation error. Error ini tidak ada di tahap sebelumnya, tapi baru muncul di sini. Ya, nah, ini disebut newly generation error. Jadi sampai titik ini, sampai titik pertengahan garis ini, sebetulnya ada berapa error yang terjadi di node yang ini. Yaitu yang pass through kan tetap ya, kalau 5 tetap 5. Yang amplified, nah ini tergantung prosesnya. Ya, sebut saja 1:X gitu ya. Nah, kemudian ada error baru. Jadi ada 3 itu dijumlahkan. Gitu ya. Lalu di dalam apa? Di dalam proses ini apa tuh? Proses testing ya dan sebagainya, ketahuan nih. Wah, ini ada error nih. Kita perbaiki. Kalau kita berhasil memperbaiki 100%, ya itu error tereliminasi semua. Tapi kalau kita nggak berhasil 100% memperbaiki, katakanlah hanya 95%, masih ada 5% lolos. Nah, kira-kira gitu. Ya. Nah, ini satu titik. Nah, pada kenyataan kan banyak sekali proses, subproses di dalam software kita. Jadi yang tadi, satu titik yang ini, ya, sekarang kita bisa bayangkan seperti ini. Nah, ini contoh ya. Contohnya ini ada 6 tahap nih. 1, 2, 3, dari sini nyambung ke sini. Ya, supaya gambarnya tidak terlalu ke kanan. Jadi ibaratnya gini, ini awal dari proses kita bagian input. Apakah ada error yang merambat dari tahap sebelumnya? No. Pass through no, yang apa? Yang diamplifikasi juga no. Karena memang ini proses yang pertama. Lalu di proses ini ada 10 error, katakanlah begitu. Ini di generate di sini ya, di 10. Lalu berikutnya apa? Nah, ini apakah ada error yang berhasil dieliminasi enggak oleh proses testing? Ternyata tidak tereliminasi ini. Tidak ketahuan errornya, kira-kira gitu. Ya, hanya 0% nih. Wah, bahaya ini. Kalau 0% lolos semua. 10 jadi 10. Ya. Nah, 10 ini ada yang pass through. Sebagian ini tidak melalui proses yang di sini. Ada yang melalui proses di sini. Katakanlah 6 bagian dari 10 itu pass through. Ada 4 yang diamplifikasi tadi, mengalami sebuah komputasi atau proses lanjutan. Ya.
Jadi 4 kali 1,5 ya. Jadi 6 juga kan sebetulnya kan. Jadi ini 6, yang atas 6, 6 tambah 6 12. Tambah 25. Jadi 37. Kalau ininya 0% juga. Begitu. Kalau di sini tidak 0% ya tinggal dikalikan sekian persen ya. Nah, 37 terbagi katakanlah 10 27. Ini memang tidak bisa ditentukan ya, harus faktualnya ini berapa dan seterusnya. Jadi inilah, ini sebetulnya hanya cara ya untuk memahami fenomena bahwa error itu jangan dibiarkan karena itu kan hanya masalah 0,0 sekian saja dan nggak apa-apa lah. Wah, tapi ini di loop sejuta kali di sini jadi besar ya, seperti itu ya. Nah, lalu kita tidak yakin nih kita bisa selalu menghilangkan error ketika kita melakukan testing dan sebagainya. Mungkin ada yang lolos tidak ketahuan. Ya, apalagi yang lolosnya di depan-depan. Ya, itu bahaya akan merembet terus ke belakang. Ya, ya, saya kira itu ya. Nah, oleh karena itu akhirnya pemahamannya berakibat ke dua bentuk grafik ini ya. Kita start pada titik yang sama, misalnya pengembangan aplikasi. Kemudian kita melakukan upaya tadi software quality assurance, software quality control ya untuk mengendalikan kualitas. Termasuk di dalamnya testing ya. Nah, otomatis kalau dilakukan sungguh-sungguh effortnya besar. Ini effortnya yang ke atas ya. Kita lihat nih yang merah, effortnya besar. Tapi artinya dengan effort besar itu asumsinya kita berhasil mereduce banyak error di dalam software kita. Akhirnya apa? Ya, akhirnya error itu berkurang, pekerjaan kita lebih cepat selesai. Walaupun di sini kita jadi kelelahan, effortnya lebih besar. Sementara yang hitam ini memperlihatkan nggak mau susah, kurang sungguh-sungguh. Effortnya memang lebih nyantai kita membuat aplikasi itu. Tapi ingat, ada error yang bertahan, ada error yang merambat, diamplifikasi tadi. Akibatnya apa? Effort kita menjadi lebih besarnya di sini. Dan waktu penyelesaian aplikasi kita menjadi lebih panjang. Ya, padahal mungkin dilakukan oleh kekuatan tim yang sama, tapi behaviornya berbeda. Ya, dan kalau dikaitkan dengan cost, tadi kan waktu ya, nah, makin ke kanan kita biarkan banyak kesalahan itu dibiarkan, ya, itu akan menyebabkan lonjakan ini ya biaya untuk untuk kompensasinya itu kira-kira begitu. Baik, catatan penutup untuk bagian ini. Data dan proses mengalami perjalanan sejak masuk ke dalam aplikasi hingga menjadi informasi di ujung di akhir ya. Titik yang dilaluinya banyak. Pada setiap tahapan error mungkin bertambah atau berkurang sesuai model yang sudah diperkenalkan. Prinsipnya Anda harus menyadari efek amplifikasi. Ya, sehingga tadi jadi bengkak luar biasa. Jadi kalau kita paham ini, kita akan berpikir kalau gitu saya akan reduce habis-habisan di tahap yang sedini mungkin, seawal mungkin. Ya. Baik, lanjut ya. Mudah-mudahan tidak mengantuk. Berikutnya ini adalah fokus kalau tadi quality secara umum ya. Sekarang testing, software testing. Nah, ada sebuah model yang sering disebut V model. Karena kalau digambarkan jadi ini ya, seperti huruf V. Nah, ini V model seperti ini. Ini yang sisi kiri adalah developer life cycle. Proses development.
Yang kanan itu adalah tester life cycle. Jadi di sini ada padanannya. Ya, di sini dibagi menjadi 4 layer, 5 kalau plus paling bawah coding. Ya. Kita coba telusuri dari paling kiri ya. Jadi tahap awal tuh adalah membuat requirement. Lalu requirement bisnis ya. Kemudian sistem requirement. Setelah itu high level design. Desain tapi global dulu, high level. Lalu low level design atau detail design. Setelah selesai semuanya coding. Ya, yang dulu saya suka mengatakan programmer itu yang melakukan coding tidak boleh kreatif. Artinya tidak boleh kreatif sepenuhnya ya, karena ada hal-hal yang sudah ditentukan di dalam desainnya itu. Setelah coding, mulailah tes. Nah, tes itu bukan berarti setelah selesai baru dites ya. Ini ada unit testing. Jadi biasanya low level design itu sampai unit-unit paling kecil. Nah, itu harus dites. Makanya namanya unit testing ya. Unit-unit yang paling elementer, fungsi-fungsi dites. Sehingga kompleksitinya jadi sangat rendah. Kita bisa yakin, oh, fungsi ini sudah berfungsi dengan benar. Fungsi ini sudah berfungsi dengan benar. Errornya bisa nol di sebagian besar di dalam unit testing. Ya. Lalu sejumlah unit bergabung menjadi komponen. Ya. Nah, disinilah sebetulnya potensi kita sudah ada yang tidak terlihat oleh kita dengan benar gitu ya. Ketika melihat hubungan antar komponen karena kompleksitinya sudah mulai naik di sini. Ya. Antar komponen-komponen bergabung lagi menjadi sebuah total sistem kita. Ini sistem bisa dilihat sistem softwarenya saja, tapi lengkap semuanya. Bisa juga dipandang sistem itu sudah menjadi software, hardware, dan sebagainya. Ya, nah, tapi pokoknya ini di level sistem yang bisa bisa running sebagai sebuah sistem yang dipakai oleh user. Ya, terakhir ada user acceptance test. Acceptance test di sini tulisnya ya. Nah, biasanya disebut user acceptance test. Itu adalah dipakai oleh user yang sesungguhnya. Kalau tes yang di bawahnya bisa dilakukan oleh tester, oleh satu unit tim, satu tim yang tugasnya hanya melakukan testing, mulai dari perencanaan sampai melakukan proses testingnya. Ya, nah inilah pemahaman tentang proses-proses testing, gitu ya. Jadi ada dua sisi tes sebetulnya kalau disederhanakan dari 4 tadi ya, mulai dari unit, komponen, lalu integrated atau sistem testing itu sebetulnya semua akhirnya dikategorikan di sini sebagai SIT, System Integration Testing. Ya, nah ini dilakukan sekali lagi oleh tim tester. Ya. Sementara itu ada satu lagi tes dilakukan oleh pengguna yang sesungguhnya. Ini yang disebut acceptance test atau user acceptance test. Biasanya selalu saja ada yang walaupun sudah lulus SIT, ketika UAT itu ada fungsi-fungsi yang diminta dilakukan perbaikan. Mulai dari misalnya mencetak yang seharusnya 1 halaman, ini sehalaman lebih dikit. Yang SIT melakukan SIT tidak paham bahwa itu harusnya 1 halaman untuk memudahkan analisis. Atau warna, atau huruf terlalu kecil, sulit dibaca, ya, dan sebagainya. Ya, itu yang biasanya terjadi dalam UAT. Ya. Nah, UAT ini ada tipe-tipenya. Ada UAT yang demikian kompleks, sering menggunakan strategi alpha testing,
atau beta testing. Lalu jadi ini yang alpha atau beta testing ini biasanya dilakukan kepada publik, ya, kepada publik. Diharapkan ada bantuannya. Kita sering diundang ya, hanya Windows 11 dulu. Sebelum official itu bagi yang mau coba boleh download. Nah, tapi diharapkan kontribusinya. Setelah download coba, kalau ada kesalahan, tolong bantulah lapor ya, supaya kami tahu salahnya di mana. Itu sebetulnya karena demikian besar effortnya sehingga mengajak siapapun untuk ikut ya. Lalu ada contract acceptance testing. Ini apa? Contract acceptance testing means that the flop software is tested against certain criteria and specifications which are predefined agreed upon in a contract. Jadi ini esensinya memeriksa pemenuhan requirement, tapi dalam case ini fokusnya lebih ke ini ada dua pihak biasanya yang bersepakat ya, sehingga pemenuhan ini sudah benar atau tidak itu adalah dalam referensinya memenuhi kontrak itu atau tidak ya. Kemudian yang berikutnya regulation acceptance test. Jadi kalau aplikasi itu memang harus diperiksa, diaccept oleh satu pihak yang mewakili regulations ya. Misalnya perbankan kalau di Indonesia itu ya. Nah, itu harus ada pihak OJK, ada BI Bank Indonesia yang juga harus biasanya ikut memeriksa sejumlah hal terkait teknologi ya. Lalu ada operasional acceptance test. Nah, kalau operasional atau production itu lebih orientasinya itu tidak hanya bukan fungsional ya, tapi ini dioperasikan pada lingkungan yang sesungguhnya atau lingkungan yang sangat mendekati sesungguhnya, kemudian diberikan beban yang besar biasanya untuk melihat apakah software ini tahan nggak, aplikasi ini tahan nggak, diberikan beban transaksi yang berat ya seperti yang seharusnya. Lalu ada black box testing ya. Kalau black box testing itu biasanya melihat software itu tanpa tanpa melihat dalamnya bagaimana. Mungkin saja dalamnya sudah dicek oleh tim yang lain ya. Tapi di dalam UFT ini lebih black box, artinya tidak peduli dalamnya bagaimana, tapi yang penting ini sebagai sebuah satu kesatuan ya. Lalu ini daftar jenis-jenis tes yang lain ya. Saya tidak akan bahas, tapi intinya saya hanya ingin memberikan pemahaman bahwa ada yang disebut functional testing. Ini bisa unit, integration, system, dan seterusnya. Ada non-fungsional. Jadi yang penting itu lihat fungsional, non-fungsional ya. Non-fungsional itu contohnya performance. Kecepatannya harus bagaimana, respon time-nya harus bagaimana. Load testing, kasih beban yang mengaksesnya sebanyak mungkin. Ya. Stress testing, volume testing, security, dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian ini bisa dikaitkan testing ini dengan ini ya tadi kualitas yang ingin dicapai. Testing kan item-item yang ditesnya, the real test. Quality adalah di ujung ya. Kita ingin mencapai kualitas. Testing itu dalam rangka mencapai kualitas. Ya. Nah, di sini ada ini ya. Pengkaitan dengan ISO 9126 yang pada dasarnya sudah mulai di-replace dengan 25010 tadi.
developer dan tester sebaiknya dua tim yang berbeda. Ya, karena ada faktor di mana ini ya, tester itu harus independen, tidak berpihak. Jangan dalam tanda kutip karena sangat berpihak ke developer, ya sudahlah, menemukan 100 error ngakunya 90 aja lah, dikurangi nggak 100. Nanti ada error-error yang lolos ya. Saya pernah punya pengalaman di dalam sebuah proyek besar di Indonesia. Saya anggota dari satu tim ini ya, tim untuk quality, menjaga kualitas. Di antaranya melakukan testing. Jadi sampai sebuah institusi ini ya, itu meng-hire dua pihak yang berbeda. Satu katakanlah perusahaan A, satu perusahaan B. Perusahaan A untuk developernya, perusahaan B khusus untuk testing, untuk quality assurance, quality control ya. Nah, itu contohnya seperti itu ya, supaya independen. Lalu berikutnya ini adalah ini ya. Jadi ada beberapa lingkungan di dalam konteks pengembangan aplikasi. Ini saat ini hujan besar, mudah-mudahan suara saya masih terdengar ya. Jadi pertama itu developer. Mungkin di sana ada server-server banyak, server untuk develop dan mungkin untuk tes-tes kecil di situ ya, di lingkungan developer itu. Lalu ada lingkungan server khusus untuk pengujian. Idealnya sampai bentuk pengujian yang karakteristiknya hampir sama atau sama dengan production. Karena ketika software sudah jadi, nanti diuji, tidak boleh langsung di production. Pada dasarnya begitu ya. Tidak boleh langsung di production, tapi di testing. Tapi bagaimana? Di testing itu sudah sangat similar dengan yang production. Ya. Kalau di situ sudah lolos, baru diuji di production. Sebetulnya bukan diuji, dioperasikan. Dan tentunya dioperasikan, dimonitor. Kalau ada apa-apa harus segera kembali ke sisi kiri lagi. Ya. Nah, ini yang production itu disimbolkan ada dua. Mengapa? Karena pertama, ini biasanya dalam rangka merepresentasikan mekanisme server utama dan server backup-nya. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, terakhir barangkali ini sekarang perkembangan terkini itu, kalau tadi masih terlihat ya, ada pemisahan antara development sampai test, kemudian production atau operasional. Kalau di sini sekarang ini memperlihatkan ada pendekatan yang disebut DevOps. Sudah pernah kita bahas ya, jadi saya singkat saja. DevOps yaitu sebuah pendekatan di mana development dengan operation itu sudah satu siklus. Dicampur aduk sih tidak, tetap ya development dulu, tapi ini satu siklus dalam pengertian setelah develop itu akan ada jalur cepat menuju deployment, kemudian operation. Tapi ini akan dimonitor dengan ketat, sehingga ketika ada masalah, dengan bantuan tools sekelilingnya ini, itu sangat cepat bisa kita kembali ke versi sebelumnya yang aman. Ya, untuk ini segera dikoreksi, kemudian dicoba lagi, dan seterusnya. Jadi itulah kira-kira mekanisme DevOps. Ya. Nah, catatan penutup untuk yang terakhir ini, proses testing adalah jaminan kualitas aplikasi yang akan dihasilkan. Testing dilakukan secara bertahap hampir di seluruh bagian siklus pengembangan aplikasi.
Dengan berkembangnya pendekatan DevOps, mekanisme testing dalam lingkungan DevOps harus dipahami betul. Ya, jadi jangan berpikiran testing seperti pendekatan tradisional, di mana itu tidak memiliki dampak ya, karena kita masih ada di lingkungan terpisah dengan operasional. Kalau sekarang ada error, nanti muncul ke customer kita, ke user kita. Mending kalau error muncul, transaksi terhenti. Itu lebih aman sebetulnya. Yang lebih bahaya kan, errornya tidak kelihatan, tidak disadari, tapi ada transaksi yang salah. Ya, saya nggak tahu kejadian yang sesungguhnya itu kan rahasia. Tapi kalau menilik dari berita, di Indonesia pernah ada kejadian beberapa bank ya sampai masuk media berkepanjangan, itu misalnya ada seseorang yang tiba-tiba menerima transfer sekian miliar, ada saldo yang tiba-tiba ngaco sekian banyak nasabah begitu ya. Nah ini sangat mungkin ini ya berkaitan dengan testing. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak melakukan testing dengan sungguh-sungguh atau tadi menggunakan pendekatan DevOps tapi sembarangan pengembangannya, ini bisa bahaya. Ya, baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Ini saya hampir tidak bisa mendengar nih komputer saya. Saya nggak tahu nih kalau ada pertanyaan, apakah saya bisa mendengar pertanyaannya atau tidak. Ya. Tapi bagus Pak, suaranya jelas Pak, berarti noise cancellation-nya mantap Pak. Ya ini sharing aja barangkali ya. Saya menggunakan dua kamera ini karena saya ingin ini live Zoom-nya, kemudian saya ingin merekam juga dengan software yang lain. Jadi saya Pak Yusuf ini dan Bapak Ibu sekalian, ini dua webcam nih saya pakai ya. Kemudian suara itu saya ambil dari suara webcam, tapi yang membuat ini jadi clear, saya menggunakan software Kris. Ini software ini sebetulnya berbayar, tapi ada tiap minggu itu free sekian puluh jam kalau nggak salah, sekian ratus menit begitu ya. Nah, jadi ini sudah pakai noise cancel ya, pakai software sehingga jadi clear sekali. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, saya coba menyimak, mudah-mudahan bisa terdengar. Silakan, Ibu dan Bapak ada yang bertanya? Izin bertanya Pak. Ya. Iya, tadi Pak pada bagian software testing, bagian V-model itu kan ada istilah verification phase dan validation phase ya Pak. Itu perbedaannya fokusnya pada bagian mana ya Pak? Yang mana ya, bentar. Pada bagian V-model di software testing. Slide-nya nomor berapa nggak ingat ya? Slide nomor 60 Pak. 60. Nah ini bukan. Iya Pak, yang software testing. Tar ya, sebentar. 62, ini, yang ini. Oh iya Pak, benar Pak. Oke, jadi gimana pertanyaannya? Tes. Di sini Pak, kan ada istilah verification phase dan validation phase ya Pak. Kalau secara spesifik perbedaannya ada di fokusnya pada bagian apa ya Pak? Pak Yusuf bisa bantu, suara Pak Yusuf lebih jelas di saya. Ya, baik. Jadi Pak di sini, waduh ada kayak yang kerja lagi. Di sini kan di V yang sebelah kiri ini ada verification phase. Kalau di sebelah kanannya validation Pak, phase. Ya. Apa bedanya verification dengan validation phases ini? Itu Pak pertanyaannya. Ya. Baik.
Saya kira begini ya, maksud perbedaan verification dan validation. Jadi di sisi kiri itu sebetulnya ini proses pengembangan ya. Jadi fokus dulu ke atas tuh ada dua istilah di atas ya, developer life cycle, ini kiri ya. Kemudian satu lagi tester life cycle, kanan ya. Nah ini jadi yang kiri ini semua item-itemnya item pengembangan, bukan ini, bukan testing ya, sedangkan yang kanan testing semua. Nah, hanya ini ingin memberikan sebuah penekanan bahwa kalau kita ingin menjaga kualitas secara utuh semuanya, tidak berarti kita membiarkan sisi developer ya. Sudah developer biarkan aja gitu ya. Ini nanti kita langsung, yang penting kita tunggu tes aja. Nah, jadi saya kira kita harus aware mulai tahap development-nya. Karena kan itu ada panah masing-masing ke kanan. Kalau misalnya low level design kita tidak ada mekanisme verification, meyakinkan bahwa prosesnya sudah dilakukan dengan benar, maka validation terhadap pasangannya, unit testing, pasti banyak error yang kita temukan. Begitu ya. Kalau di high level design, di kiri, kita tidak sungguh-sungguh melakukan verification, dalam hal ini meyakinkan proses high level desainnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, itu di komponen testing, itu juga sangat mungkin akan menemukan banyak error. Begitu ya. Jadi yang kanan ini memang kalau diasosiasikan dengan quality assurance, quality test, quality control tadi, yang kanan ini lebih cenderung berasosiasi dengan quality control, walaupun quality assurance-nya tetap ada, karena ini rangkaian proses ya, tapi lebih fokus ke quality control-nya, melihat result sebagai objek, ya, software-nya sebagai objek yang dites. Kalau yang kiri, ini kan lebih ke proses pengembangan, yang kiri ya, sehingga di sini software quality assurance yang dimaksud itu, yang harus dijalankan sebaik-baiknya, ya, karena sebetulnya di kiri itu belum ada hasilnya tuh ya di sayap kanannya itu. Kira-kira begitu ya jawabannya. Ya, baik Pak, udah paham. Ya, saya samar-samar nih mendengar. Hujannya besar sekali nih. Kebetulan ruangan yang saya pakai di rumah ini ada atap yang kalau kena cucuran hujan tuh ribut sekali nih suaranya. Ya, Jadi kalau ada lagi mohon Pak Yusuf aja nanti translate karena suara Pak Yusuf lebih jelas saya dengar. baik, sepertinya tidak ada lagi Pak, tidak ada yang raise hand, tidak ada yang Dan waktunya, interupsi. Ya, sudah habis juga waktunya. Terima kasih banyak berarti Pak. Kita akan tutup saja ini ya. ya, baik. Jadi kita akhiri aja ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.